Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rosmayanti dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di poin pertama, ada pengertian dan manfaat iptek. Pengertian dari iptek sendiri adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat iptek diantaranya, kehidupan manusia menjadi lebih praktis, ekonomis dan efektif, menghasilkan keuntungan secara material, mudahnya berkomunikasi tanpa batas, dan memperluas jaringan di berbagai aspek kehidupan. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek politik. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik masyarakat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Aspek ekonomi. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Aspek sosial budaya. Kecanggihan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Makin menguatnya supremasi hukum, menguatnya regulasi hukum, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, dan menguatnya supremasi sipil dengan menundukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek politik. Tidak menutup kemungkinan nilai-nilai yang dibawa iptek akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibat dari hal tersebut akan terjadi terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Aspek ekonomi. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar, dan sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Aspek sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme. Munculnya sifat individualisme bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Munculnya gejala westernisasi, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, serta makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Poin kedua, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek.
Dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEK perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana berisi peringatan kita bahwa manusia semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK. Dengan sikap selektif, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan IPTEK dan terhindar dari dampak buruknya, karena kemajuan IPTEK telah melalui proses penyaringan. Alat penyaringnya adalah Pancasila. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara lain, seperti mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan IPTEK dan memperkuat kemandirian bangsa dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu diwujudkan hal-hal di bawah ini. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik, pertanian dijadikan prioritas utama, industri-industri harusnya menggunakan bahan baku dari dalam negeri, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, serta memperkerat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang sosial budaya. Kemajuan IPTEK salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku. Di antaranya, terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan IPTEK, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan, serta menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.